situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah kita dan seisi rumah kita saat ini siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah.
kesempatan hari yang indah ini, kami masih boleh bersama-sama mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami menyerahkan ya Tuhan kebaktian kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas setiap puji-pujian kami, di atas kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan di atas ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga datang kepada Tuhan pada saat ini, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh bersama-sama ya Tuhan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah yang saat ini saya ambil di dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mengaminkan akan firman Tuhan ini, mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku.
akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Orel. Tetapi sebelumnya itu kembali kita akan memuji Tuhan dari PPSR nomor 28. Inginlah aku, ya Tuhan. Di sepanjang
Gereja Kristen Kalam Kudus Bone, serta setiap kita yang beribadah pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita satu kesempatan lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati kebenaran firman. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami menyadari keberadaan kehidupan kami. Kami mohon agar supaya Engkau menyucikan dan melayakkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kudus ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, boleh tinggal dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kau tolong dan mampukanlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Hamba-Mu sampaikan hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, sehingga di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, waktu kami pada saat ini dalam tangan kemasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu jati diri orang Kristen. Kalau kita berbicara tentang jati diri, berarti kita juga sedang berbicara tentang ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus dari seseorang atau dari suatu benda. Sama seperti kita yang tinggal di Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ditanya apa jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia, maka jawabannya adalah karakter bangsa yang terwujud dari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila, di mana dalam Pancasila memiliki asas-asas religi, kemanusiaan, nasionalisme, sosial, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang terkenal dari Indonesia pada masa yang lampau, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada turis-turis datang ke Indonesia atau warga asing datang ke Indonesia, mereka selalu kagum dan mereka selalu senang dengan keramahan orang-orang Indonesia. Tetapi bagaimana sekarang Bapak Ibu sekalian? Keramahan atau hal-hal yang seperti ini sudah mulai pudar, atau lebih tepatnya sudah jarang ditemukan. Dengan berkembangnya zaman, dapat dikatakan bahwa ini sudah menjadi sebuah krisis jati diri bangsa. Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam bangsa kita. Krisis jati diri bukan cuma terjadi di dalam negara kita, Indonesia, tetapi krisis jati diri juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, atau kita sebut sebagai orang-orang Kristen. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian? Tentunya karena orang-orang Kristen atau orang-orang percaya tidak mendasari kehidupan mereka setiap hari dengan satu dasar yang benar. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Ada godaan, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada orang-orang yang berusaha menggoyahkan kepercayaan kita terhadap Injil, yang bisa membuat kita juga kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana agar jati diri kita sebagai orang Kristen itu tidak hilang, tetapi semakin tampak dan semakin jelas dalam kehidupan kita? Maka salah satu syaratnya adalah kita harus memiliki dan mendasari kehidupan kita dengan dasar yang benar. Kita akan belajar dan mendasari kehidupan Kristen kita tentang jati diri orang Kristen melalui satu bagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose
pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, kita memperhatikannya, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kami. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah disampaikan kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, tidak cukup sampai di sini. Kita harus terus-menerus dimuridkan hari demi hari sampai akhir kehidupan kita. Sebab tantangan, rintangan akan sangat banyak di depan kita. Dan jika kita tidak kuat, maka itu akan menggoyahkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita juga harus waspada, harus menolak dan harus melawan ajaran-ajaran sesat atau bidat yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan yang bisa membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen. Dan tidak perlu kaget Bapak Ibu sekalian, jika banyak tantangan, jika banyak rintangan, penderitaan, jika banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan dan menggoyahkan iman kita terhadap Kristus, serta maraknya ajaran-ajaran sesat. Sebab apa? Sebab hal ini ternyata sudah terjadi juga terhadap kehidupan orang-orang Kristen pada masa abad-abad pertama atau di masa pelayanan para rasul-rasul Kristus. Dan salah satunya adalah terhadap mereka atau orang-orang yang ada di Kolose, di mana salah satu tujuan Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah karena hal tersebut, karena adanya ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen. Ajaran ini dikatakan sebagai ajaran yang aneh. Karena apa? Karena dalam ajaran ini, ajaran yang masuk dalam jemaat tersebut, yaitu mereka menggabungkan antara ajaran Kristen
tradisi-tradisi Yahudi tertentu, dan juga filsafat kafir. Yang pada intinya semuanya itu bukan bersumber pada Injil Kristus. Rasul Paulus mengetahui keadaan jemaat yang ada di Kolose melalui Epafras. Ya, ketika Epafras yang adalah seorang pemimpin dalam jemaat itu mengunjungi Rasul Paulus dan memberitahukan tentang situasi yang ada di Kolose. Kita bisa melihatnya dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-8 dan Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Paulus menanggapinya dengan menuliskan surat ini pada waktu itu ketika ia sedang berada di dalam tahanan. Ya. Kemudian setelah mengetahui kabar dan keadaan jemaat yang ada di Kolose, Paulus menuliskan surat ini, dan akhirnya surat ini dibawa oleh Titikus kepada jemaat yang ada di Kolose atas nama Paulus. Kita bisa melihatnya dalam Kolose 4 ayat yang ke-7. Dan melalui surat ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu dan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar bagaimanakah jati diri orang Kristen di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan juga kehidupan kita sebagai masyarakat. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, orang Kristen harus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Dalam ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang rasul atau sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus tentunya sangat senang karena ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan Paulus menyapa mereka dengan sebutan saudara-saudara kudus sebagai sebuah sapaan yang hangat, dan juga mengingatkan bahwa sesama orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah keluarga, kita adalah saudara yang satu terhadap yang lain. Dan di hadapan Allah juga kita harus hidup di dalam kekudusan, karena kita menjadi orang yang dikhususkan untuk kemuliaan bagi Allah. Dan di dalam setiap doanya kepada setiap orang Kristen yang ada di Kolose, Paulus selalu mengucap syukur. Rasul Paulus mengucap syukur sebab sebagai seorang rasul dan sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus, seorang yang sudah mendapatkan anugerah melalui penebusan dalam Yesus Kristus, ia mendapat kabar yang menggembirakan mengenai jemaat yang ada di Kolose. Ia mendapat kabar bahwa jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Ketiga hal ini, Bapak Ibu, menjadi sebuah dasar yang penting dalam kehidupan orang percaya, baik pada saat itu maupun pada saat ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki iman, kasih, dan pengharapan itu dalam kehidupan kita? Bagaimanakah seharusnya orang Kristen hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan? Kita akan melihat Bapak Ibu sekalian bagian ini secara singkat. Yang pertama, iman. Di dalam Alkitab, istilah iman ini mengacu kepada dua hal. Yang pertama yaitu sikap percaya kepada Allah. Dan yang kedua adalah sejumlah keyakinan atau ajaran keagamaan. Dalam Kolose 1 ayat yang keempat ini, kata iman berarti sikap percaya kepada Allah, yaitu percaya kepada Kristus sebagai anak Allah yang telah mengampuni dosa-dosa sebagaimana dijelaskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14 juga. Artinya, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita yakin bahwa kita adalah orang yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dalam ayat yang ke-13. Di mana kalau kita melihat juga kata gelap di dalam Alkitab ini menuju kepada suatu tempat kesengsaraan. Mazmur 107 ayat yang 10 mengatakan, ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelap, terkurung dalam sengsara dan besi. Kita sebagai orang yang beriman dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipisahkan dari orang-orang yang tidak menaati Allah, yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam kegelapan, sebab mereka adalah musuh-musuh Allah.
Dan karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita dibebaskan dan diselamatkan dari hal itu. Dan kita akan mendapat bagian dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi iman kita akan membawa kita lepas dari kegelapan, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus. Yang selanjutnya dikatakan bahwa jemaat Kolose juga adalah jemaat yang menunjukkan kasih mereka kepada semua orang kudus yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu mereka lakukan, maka seharusnya setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus juga harus memiliki kasih di dalam diri kita, dengan sebuah kesadaran bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Standar kasih yang dimiliki orang Kristen berbeda dengan standar kasih atau kebaikan yang diajarkan oleh dunia. Kasih harus menjadi dasar dari kehidupan orang-orang Kristen, sebab Allah sendiri adalah kasih. Kasih Allah berbeda dengan dunia ini. Kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah diwujud nyatakan di dalam Kristus, adalah kasih yang selangkah lebih maju daripada kasih atau daripada ajaran-ajaran yang lain yang ada di dalam dunia. Kita sebagai orang percaya, kita berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita harus didasari oleh kasih. Kita berbuat baik karena Allah telah mengasihi kita. Bukan sekedar kita berbuat baik agar orang lain juga baik kepada kita. Bahkan firman Tuhan pun mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi musuh kita. Dan kita diajarkan juga untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita diajarkan juga untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun. Inilah kasih yang harus kita miliki. Kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang memberi. Kita melakukan semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, agar orang lain pun dapat merasakan dan dapat melihat kasih Allah yang ada dalam diri kita, baik mereka yang sudah percaya maupun mereka yang belum percaya. Sehingga melalui kehidupan kita, mereka dapat memuliakan Bapa kita yang di surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kasih itu ada dalam hidup kita? Memang hal ini, Bapak Ibu sekalian, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam pengalaman hidup saya, terkadang dan pernah ada orang yang begitu sulit untuk saya kasihi, karena mereka telah merugikan saya, telah membuat saya begitu sakit hati, yang sampai dan rasanya seperti sesak sekali, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, bukan supaya agar orang itu dijauhkan dari kehidupan saya, atau bukan agar supaya orang tersebut mendapat balasan dari Tuhan, tapi saya selalu berdoa meminta agar supaya Roh Kudus memampukan saya untuk mengasihi mereka dan berdoa baginya. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Mungkin pernah merasakan hal yang demikian, atau bahkan lebih parah daripada itu. Mari kita sama-sama belajar, kita mau mengasihi semua orang. Kita minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk memimpin kita, agar kita dapat selalu mengasihi sesama kita. Selanjutnya yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu pengharapan.
Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pengharapan seperti apakah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen? Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 5 bagian A mengatakan pengharapan itu yaitu pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Berbicara soal pengharapan yang disediakan bagi kita di surga, maka kita bisa belajar untuk mengerti bahwa dunia ini bukanlah tempat perhentian kita yang terakhir. Setelah kehidupan kita yang sementara di dunia ini Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menuju kepada kekekalan. Apakah itu kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal dan yang tidak binasa. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang-orang percaya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jika kita nanti meninggalkan dunia ini, kita tahu kita akan pergi kemana. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan sendiri bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu bersama dengan Bapa di sorga yang mulia. Maka dengan inilah firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga adalah warga kerajaan sorga. Dan kalau kita dikatakan sebagai warga kerajaan sorga, maka selama kita hidup di dunia, kita pun harus menunjukkan sikap kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ada raja-raja, bahkan ada juga orang-orang yang tinggal dalam lingkungan suatu kerajaan. Dari mana kita tahu kalau mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu kerajaan tertentu? Kita bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal di kerajaan yang melalui cara hidup mereka, melalui cara berpakaian mereka, cara berbicara, cara berpikir, dan lain sebagainya. Kita pun harus demikian Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai warga kerajaan surga, maka kita harus menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Maka kehidupan kita harus juga kehidupan yang memuliakan Allah, sebab dialah yang memerintah seluruh alam semesta ini, baik yang ada di surga maupun yang ada di dunia. Inilah jati diri sebagai orang Kristen yang pertama yang harus kita miliki. Lalu jati diri orang Kristen yang kedua, yaitu hidup dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Dalam Kolose 1 ayat 5 bagian B sampai ayat yang ke-8. Kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab dengan adanya Injil, yaitu kabar baik yang sampai kepada orang-orang sebelum kita, yang bukan hanya sampai kepada mereka, yang bukan hanya mereka dengar, tetapi mereka juga teruskan dari generasi ke generasi, sehingga boleh sampai kepada kita sampai saat ini, dan dapat membuat kita mengerti, dapat membuat kita mengenal tentang kebenaran yang sesungguhnya. Jemaat yang ada di Kolose dapat memiliki iman, kasih, dan pengharapan melalui firman kebenaran, yaitu melalui Injil yang mereka terima dari Epafras, yang juga disebut Paulus sebagai kawan sekerjanya, sebagai sesama pelayan Kristus bagi banyak orang. Bahkan dikatakan juga dia bersyukur bahwa Epafras boleh menjadi seorang pelayan yang setia bagi orang-orang yang ada di Kolose. Jemaat yang ada di Kolose juga patut bersyukur karena mereka dapat mengenal Kristus melalui para pelayan-pelayan Kristus yang menyampaikan Injil kepada mereka. Dan melalui Injil yang mereka terima, akhirnya kehidupan mereka dapat diubahkan. Mereka akhirnya di sana dikatakan sekali lagi mereka memiliki iman, kasih, dan pengharapan itu di dalam Yesus Kristus. Kalau bagi kita jemaat yang ada pada saat ini, kita juga patut bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dapat, yang sudah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah diutus oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini, baik mereka yang sebagai tamu atau mereka yang pelayan di tempat ini secara bergantian yang sudah
banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang datang dan menyampaikan firman Tuhan. Kita patut bersyukur atas itu semua. Sebab apa? Sebab ketika kita mengenal, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, entah baru ataupun sudah bertahun-tahun, kita juga patut menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tidak hanya menginginkan kita sampai di situ, melainkan harus ada sesuatu yang dicapai ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, dan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus dicapai? Bapak Ibu sekalian, melalui firman-Nya Tuhan mau agar kita berbuah dan berkembang. Tuhan mau kita bukan hanya percaya dan baca firman Tuhan, tetapi ada buah yang dihasilkan dan yang terus berkembang. Berbuah dan berkembang berarti Tuhan mau agar firman itu terus diberitakan kepada semakin banyak orang, supaya mereka dapat mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Melalui tuntunan Roh Kudus, mereka dapat semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang yang mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan, dan orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti dapat menghasilkan buah, yaitu ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu harus ada buah-buah yang dihasilkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya melalui firman Tuhan, Tuhan juga mau agar kita mengerti setiap kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa kita akan mengerti kehendak Tuhan jika kita memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Lalu bagaimana caranya kita memiliki hikmat dan pengertian itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama ada tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Ketika dia ditanya apa yang dia inginkan dalam kehidupannya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan ayat 12 sampai 13 mengatakan di sana. Raja Salomo berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Ayat 12 dan 13 mengatakan, maka sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umur. Takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kalau kita melihat dan membaca bagian tadi, Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pengertian adalah milik Allah. Maka kita, kalau kita ingin memiliki hikmat dan pengertian itu, maka kita harus memintanya kepada Allah, agar kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mengerti hikmat dan pengertian daripada Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus rajin membaca firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan memperoleh manfaatnya. Firman Tuhan akan mengoreksi kita, sehingga kita dapat belajar mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan,
setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika membaca firman Tuhan, kita akan menerima manfaat-manfaat tersebut. Kita akan diajarkan bagaimana seharusnya hidup. Kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Firman Tuhan juga akan menyatakan kesalahan kita, baik yang kita lakukan secara sadar atau tanpa sadar, baik yang kita lakukan secara terang-terangan atau yang tersembunyi. Firman Tuhan juga akan memperbaiki kelakuan kita jika ada yang salah, agar kita kembali kepada jalan yang benar. Dan kita pun melalui firman Tuhan kita akan dididik, yaitu kita akan mengerti, kita akan belajar, dan kita akan mengerti dengan sempurna, kita akan mengenal dengan sempurna tentang Yesus Kristus. Sebab pengenalan kita yang benar tentang Yesus Kristus akan membawa kita kepada sikap yang benar dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Jika kita dapat menerima dan mengerti semuanya itu, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita akan sanggup melakukan pekerjaan yang baik yang Allah sudah sediakan bagi kita, serta kita akan selalu dikuatkan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan layak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kerajaan surga, bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Inilah jati diri sebagai orang Kristen yang harus kita miliki. Orang Kristen harus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Orang Kristen harus hidup dalam firman kebenaran, yaitu Injil, sehingga dapat menghasilkan buah dan dapat mengerti serta melakukan kehendak Tuhan. Untuk menutup khotbah saya, Bapak Ibu sekalian, saya teringat sebuah cerita. Zaman dahulu ada seorang bos yang memiliki tugas yang besar dan harus dikerjakan secepat mungkin, serta harus dikerjakan dengan penuh ketelitian. Maka pekerjaan tersebut juga akan dipercayakan dan harus dipercayakan kepada orang yang tepat. Akhirnya bos ini menunjuk seorang bawahannya untuk mengerjakan tugas itu. Lalu rekan bisnisnya bertanya, "Wah, kenapa tugasnya kamu serahkan kepada orang itu? Ini tugas besar, tugas penting, harus cepat dikerjakan juga. Tidak boleh sembarang orang mengerjakan tugas ini." Lalu bos itu berkata, tenang saja. Dia adalah orang Kristen. Pasti hasilnya akan baik dan memuaskan bagi kita. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian, dalam perusahaan yang sama, ada seorang bawahan yang melapor kepada bos tersebut bahwa ada pekerjaan besar yang sama seperti pekerjaan sebelumnya, yang juga harus dikerjakan dengan tepat dan secepat mungkin. Lalu bawahannya ini diperintahkan untuk cari orang yang tepat yang bisa mengerjakan tugas tersebut. Lalu bawahannya ini mengatakan, "Oh, ini adalah orang yang tepat." Dia menunjuk seseorang dan mengatakan, "Oh, ini orang yang akan mengerjakannya." Lalu setelah tugas itu diberikan kepada orang tersebut pergi. Lalu bosnya bertanya kepada bawahannya, "Kamu yakin orang tersebut yang akan mengerjakannya?" Lalu bawahannya mengatakan, "Ya, saya yakin." Dan sang bos pun berkata, "Hati-hati ya, dia adalah orang Kristen." Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini saya berharap kita bisa paham maksud dan tujuannya. Ketika tadi dikatakan ada tugas besar yang harus dikerjakan secepat mungkin, ada tugas penting yang harus dikerjakan dengan begitu teliti, bos ini berkata, tenang saja, dia orang Kristen.
Tetapi setelah berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, bos tersebut mengatakan, hati-hati, dia adalah orang Kristen. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Artinya, orang Kristen tidak dapat dipercaya lagi. Sebab apa? Sebab dirinya telah kehilangan jati diri sebagai orang Kristen. Kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki jati diri sebagai orang Kristen? Memiliki jati diri yang benar atau belum? Jika sudah, mari kita terus mau belajar, bertumbuh di dalamnya, mau semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Jika belum, mari kita belajar agar kita dapat memilikinya dalam kehidupan kita. Dan kita minta agar Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyadari kehidupan kami sebagai orang percaya tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, dan ada banyak hal yang bisa menyeret kami untuk meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Dalam kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami, mampukan kami, sehingga kehidupan kami dapat memiliki dan jati diri yang benar sebagai orang-orang Kristen. Kehidupan kami dapat menunjukkan jati diri kami yang sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen. Ampuni kami jika selama ini kami belum memilikinya. Tetapi biarlah melalui renungan firman pada saat ini kami mau belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami belajar supaya kami memiliki jati diri yang benar sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan bagi kita untuk turut berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya lewat rekening gereja atau dapat mengumpulkan dan membawanya kepada bendahara gereja. Biarlah masing-masing kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari KPPK nomor 421. KPPK nomor 421, Kau Takkan Melupakan.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mengingat dan menyadari siapa diri kami yang adalah debu, tetapi Engkau Allah yang senantiasa hadir, menuntun, membimbing kami, tidak pernah melupakan kami, bahkan Engkau setia memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk jemaat kami. Kiranya Tuhan, mari Engkau terus yang memberikan mereka pertumbuhan iman rohani yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, hidup berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang saat ini sudah lanjut usia, bahkan yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, kasihani mereka dan tolong mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pemulihan dan penyembuhan yang sungguh datangnya daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh kuat sehat di dalam Tuhan, dan mereka boleh terus memakai hidup mereka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana saat ini mereka sudah menjalankan vaksin untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, sehingga semuanya dapat menerima vaksin ini dengan baik ya Tuhan, dan tidak ada kendala di dalamnya Tuhan. Kami menyerahkan untuk tenaga-tenaga medis dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Dan bagi mereka juga yang mungkin saat ini ragu untuk menerima vaksin tersebut Tuhan, kiranya Tuhan menolong Bapak, sehingga mereka juga boleh mengambil kesempatan yang baik ini Tuhan, supaya bangsa kami boleh bergerak maju di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa, bersyukur untuk pemilihan majelis dan BP yang sudah berlangsung, dan kiranya Tuhan terus memberkati orang-orang yang sudah terpilih, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh memakai diri mereka, memakai hidup mereka, kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan dan talenta mereka untuk melayani Tuhan. Berikan kerjasama yang baik, sehingga ya Tuhan untuk periode yang akan datang, sungguh pelayanan pekerjaan Tuhan baik di gereja, di sekolah dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan menyucikan, kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Doksologi nomor 53. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam setiap aktivitas kita masing-masing, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tenang sejenak, kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, seluruh majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat atas hari ulang tahun remaja yang ke-36 dan pemuda yang ke-34. Kiranya Komisi Remaja dan Komisi Pemuda boleh terus bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, sehingga mereka boleh menjadi regenerasi gereja yang siap untuk menerima tongkat estafet pelayanan, memajukan pelayanan di tempat ini, bersama-sama boleh membawa jiwa menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah kota Bone. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan pembina yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kami panitia kecil sudah menjalankan angket pemilihan majelis di tengah-tengah jemaat, dan total surat suara ada 88, suara yang sah 78, suara yang gugur atau batal karena tidak memenuhi syarat ada 10, dengan perolehan suara sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Indriani 73 suara, Saudara Iman Sevan 70 suara, Ibu Leni Johan 69 suara, Ibu Elizabeth Andris 64 suara, Ibu Siska Sujadi 46 suara, Baby Chandra 41 suara, dan Saudari Minceng 28 suara. Dan karena kami hanya memilih 5, maka yang terpilih adalah Ibu Indriani, Saudara Iman Sevan, Ibu Leni Johan, Ibu Elizabeth Andris, dan Ibu Siska Sujadi. Sekali lagi terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan dari jemaat yang turut di dalam pemilihan majelis periode 2021 sampai 2023. Kiranya mereka yang sudah terpilih ini boleh memakai waktu dan kesempatan yang ada selama 2 tahun ke depan ini, boleh bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan pengurus dan juga jemaat, memajukan dan mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di gereja dan juga khususnya yang ketiga, di dalam tahun ini bukan hanya majelis saja yang berakhir masa periodenya, tetapi BP YKKI Cabang Bone juga telah berakhir masa periode tugas pelayanan mereka. Dan pada rapat majelis beberapa waktu yang lalu, kami sudah memilih BP YKKI untuk periode 2021 sampai dengan periode tahun 2023 dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Mukhtar Wira. Yang kedua, Ibu Christine. Yang ketiga, Bapak Jamie Andris. Yang keempat, Bapak Hengki Chiang. Yang kelima, Bapak Richard. Yang keenam, Evangelis Henny Pujiastuti. Yang Saudara Brian Hansel Badiman. Yang kedelapan, Ibu Ivi Chandra. Yang kesembilan, Ibu Ingrid. Kiranya kesembilan Bapak Ibu Saudara yang sudah terpilih ini boleh bekerja sama dengan baik, memikirkan pelayanan dan misi untuk sekolah, sehingga sekolah kita di tempat ini boleh semakin berkembang. Demikianlah warta kami pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
ada informasi yang kami dapat langsung dari petugas Capil Bone. Demikianlah informasi ini akan kami bacakan bagi jemaat. Disampaikan kepada para bapak, ibu yang terhormat dan kami cintai sebagai saudara sebangsa, bagi yang sudah mempunyai akta kawin maupun belum, dimohon bantuannya untuk yang pertama, mengumpulkan akta kawin bagi yang sudah memiliki akta kawin beserta dengan kartu keluarga. Yang kedua, bagi yang belum mencatat, mengumpulkan keterangan pemberkatan dan kartu keluarganya. Sesuai instruksi dan arahan Bapak Dirjen Dukcapil untuk cakupan akta kawin diintegrasi masuk dalam SIAK online dan sebagai perlindungan hukum negara kelak dengan tercatatnya administrasi kependudukan berupa perkawinan Bapak dan Ibu. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi saya jelaskan sedikit kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang walaupun sudah menikah lama sekian puluh tahun, saya harap dapat mengumpulkan akta nikahnya, baik yang asli maupun yang fotokopi, ya, fotokopi 1 lembar, akta nikahnya asli dan fotokopi 1 lembar, bersama dengan kartu keluarganya yang asli dan juga fotokopi 1 lembar. Lalu dibawa kemana? Dibawa ke kantor gereja. Saya akan buka satu hari, yaitu hari Senin, dari jam 8 sampai jam 1, saya akan menunggu di kantor gereja. Ya, jadi saya yang akan membantu jemaat untuk mengurus hal ini. Saya nanti yang akan membawa semua data-data akta dan kakak Bapak Ibu Saudara ke Capil. Ya, jadi ini memang adalah himbauan kepada kita semua agar supaya semua data-data kita itu dapat tercatat secara online, karena sekarang semuanya berlaku dan berlangsung secara online. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, kenapa harus dicatat lagi? Saya sudah punya akta nikah. Benar, kadang-kadang kita kebanyakan itu menikah di luar kota Bone, ya. Dan ketika kita menikah di luar kota Bone, lalu surat nikah kita keluar dari tempat kita menikah, tapi ketika kita ada di Bone sebagai penduduk Bone, kita tidak melaporkan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah nomor akta kita supaya terdaftar bahwa kita benar penduduk Bone dengan status perkawinan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kerjasama dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah menikah. Lalu kemudian bagaimana yang sudah bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, juga bisa diuruskan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang cerai mati atau cerai hidup, supaya tidak panjang lebar, mungkin saya jelaskan di sini. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara mau bertanya secara langsung, itu Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa membawakan akta nikah dan kakaknya, baik yang asli maupun fotokopi, di kantor gereja hari Senin dari jam 8 sampai jam 1. Saya tunggu. Terima kasih. Sekian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.